Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, saya Andreas. Kita berjumpa dalam program renungan singkat Rema. Belajar firman Tuhan secara praktis dari Matius sampai Wahyu. Hanya firman Tuhan yang akan menuntun kita kepada kehidupan yang berkenan, diberkati, dan berkemenangan setiap hari. Haleluya. Hari ini kita sampai pada seri 104. Kita akan belajar dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan 35. Namun saya hanya akan membaca ayat 31b sampai dengan 33b. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Bertumbuh dan berdampak. Haleluya. Itulah tema Rema seri 104 hari ini. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak menghendaki hidup kekristenan kita biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki hidup kekristenan kita berdampak bagi dunia ini. Dari perumpamaan biji sawi dan ragi ini, kita akan belajar 3 hal agar hidup kekristenan kita bisa berdampak bagi dunia ini. Pertama, kehidupan. Dalam biji sesawi terdapat kehidupan. Kerajaan Allah hadir dalam hidup kita berawal dari respons positif kita menyambut benih firman yang ditaburkan. Benih itu hidup dalam hati kita. Jadi, pastikan firman Tuhan selalu mendapat tempat di hatimu dan mengendalikan seluruh hidupmu. Haleluya. Kedua, potensi bertumbuh. Kehidupan menjadi hal pertama dan utama yang penting dalam biji sesawi. Selain itu, dalam biji sesawi ada satu potensi tak terbatas untuk bertumbuh. Saudaraku, kerajaan Allah mempunyai potensi yang tidak terbatas untuk terus bertumbuh dan menjadi besar. Dan pertumbuhan ini bisa diawali dari hidup kita. Ya, dari hidup kita. Jangan anggap diri kecil. Di dalam hidup kita ada potensi yang tak terbatas untuk terus bertumbuh. Haleluya. Ketiga, pengaruh atau hidup yang berdampak. Salah satu ciri khas dari ragi adalah pengaruhnya yang sangat besar untuk mengkamiri seluruh adonan. Pengaruh kerajaan Allah akan terus berkembang sampai menguasai dunia ini. Tuhan Yesus akan memakai orang-orang percaya untuk menancapkan pengaruh kerajaan Allah di bumi ini. Karena itu, pastikan hidup kita benar-benar sesuai dengan standar hidup kerajaan Allah. Bukan ikut standar hidup kerajaan duniawi ini. Haleluya. Jadi, teruslah bertumbuh dan menjadi berkat. Bertumbuh dan berdampak. Haleluya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami percaya Tuhan telah menanamkan benih firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Dan benih itu akan terus mendapatkan tempat dalam hati kami dan terus bertumbuh. Supaya hidup kami bisa terus bertumbuh dan berdampak bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus pasti menolong kami. Kesempatan yang baik ini aku berdoa. Saudaraku, engkau yang sakit, aku berdoa melepaskan berkat kesembuhan dari Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus jadilah sembuh. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Yang ada dalam pergumulan diberikan kemenangan dan harapan baru. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, teruslah bertumbuh dan berdampak. Haleluya, amin.